Menanggapi pro dan kontra draft revisi Undang-Undang Penyiaran karena dianggap mengancam kebebasan pers, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengungkap bahwa Komisi 1 DPR kini tengah berkonsultasi. Dasko menyebut revisi ini bertujuan untuk menjaga informasi hasil investigasi yang ditayangkan ke publik sepenuhnya benar. Dasko juga sepakat RUU Penyiaran tidak boleh membatasi ruang gerak pekerjaan jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, kelihatannya begitu sumringah. Dibacain berita, disilahkan Bung kameramen untuk membacakannya. Ya, alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih Bung Alfian. Ada berita yang menarik nih dari Tempo, tapi kayaknya ini akan berefek domino nih Bung Alfian. Jadi diberitakan oleh Tempo, gaya baru sensor media, larangan jurnalisme investigasi. Nah Bung Alfian, diberitakan di dalam Tempo ini, revisi Undang-Undang Penyiaran melarang media melakukan jurnalisme investigasi. Mengapa aturan ini akan mengekang kebebasan berpendapat dan memenuhi hak masyarakat mendapat informasi? Nah, untuk respon awalnya, apa nih Bung Alfian? Kenapa jadi investigasi nggak boleh? Bahaya dong. Silakan Bung Alfian. Ya, saya akan mengawali dulu dengan adanya sidang gelap revisi Undang-Undang MK. Jadi permainan-permainan kucing-kucingan, permainan backstreet, permainan belakang, permainan culas, permainan curang ini kalau untuk investigasi kan berarti pendalaman terhadap sebuah kasus. Misalnya kasus ijazah palsu. Nggak boleh dilaporkan itu. Ijazah palsu nggak boleh. Terus kasus pelanggaran HAM itu nggak boleh dibahas gitu. Apalagi kasus korupsi yang 271 triliun. Jadi terus-menerus kita mendengar itu nggak boleh ada investigasi. Artinya kalau ada yang berbuat jahat harus diberikan karangan bunga. Congratulations, semangat, selamat, Anda telah korupsi yang banyak gitu. Jadi kelihatannya kalaulah ini sebuah proses yang mengarah, ya berarti negara kita sudah menjadi negara otoriter, negara komunis, negara ateis yang masih terus ditutupi dengan formula-formula yang tidak memperhatikan asas ketuhanan dan mengabaikan asas kemanusiaan dan keadilan. Begitu respon awalnya. Iya, Bung Alfian. Menarik respon awal Bung Alfian ini. Berarti kan saya langsung terpikirkan banyak masalah nih Bung Alfian. Misalkan kan investigasi artinya diperdalam ya Bung Alfian. Iya, pendalaman. Saya melihat yang reaksinya sangat besar itu dari Tempo Bung Alfian. Apakah ini salah satu reaksi pemerintah terhadap bocor alusnya Tempo? Karena kan kalau Bung Alfian menyimak bocor alusnya Tempo, bagaimana bisa wartawan-wartawan mereka itu masuk kemana-kemana Bung Alfian? Bahkan bisa mengungkap Bahlil. Salah satunya lah ya. Banyak hal lain yang mereka bongkar. Nah kemudian saya juga curiga ini siasat Jokowi melindungi diri beliau ketika sudah lengser nanti Bung Alfian. Misalkan terkait kilometer 50. Kemudian kecurangan pemilu di 2024. Terus menurut saya dengan gelontoran bansos 500 triliun itu kan kalau diinvestigasi bisa diduga ada pelaku yang bisa ditangkap kan kira-kira gitu. Jadi sejauh mana efek ini akan mempengaruhi kasus-kasus besar Bung Alfian? Atau enggak mungkinkah pejabat-pejabat justru malah senang investigasi atau wartawan dilarang investigasi Bung Alfian? Ya pertama kita apresiasi dulu ya dengan wartawan Tempo. Menurut saya wartawan Tempo ini kalau saya lihat walaupun umur mereka relatif muda ya, antara 30-40an tahun, artinya mereka lagi dewasa matang kalau lihat dari penampakan mereka. Iya. Dan mereka memang sejak dulu yang saya tahu dengan segala pandangan yang jauh berbeda ya, saya sebagai orang yang dibesarkan dalam gerakan Islam, sering dirugikan oleh Tempo sejak tahun 70-an, tahun 80-an. Karena mereka dikenal sebagai media kuning, bahkan media cenderung merah gitu kan dulu-dulunya. Tapi secara sportif untuk kerja-kerja jurnalistik, memang Tempo telah menggunakan kerja dengan menata jaringan yang cukup luas. Dan wartawan-wartawan mereka memang bekerja bukan dadakan, bukan tahu bulat digoreng dadakan, bukan begitu. Mereka sudah bekerja lama, bahkan mereka bisa berbulan-bulan untuk mendalami sebuah persoalan. Jadi nemenin makan malam, ada diskusi terbatas, menghadiri seminar, ketika tokoh yang akan didalami kasusnya jadi narasumber diikuti, karena sebagai wartawan dia ikut di
tempat makan malamnya, atau dia mendatangi rumahnya, atau mendatangi teman dekatnya gitu. Jadi bocor alus menurut saya sebuah fenomena ya untuk sebuah kerja jurnalistik investigasi. Nah sekali lagi, kalau tadi dihubungkan dengan Jokowi, saya pikir iya, dengan berdirinya dideklarasikannya 12 Mei yang lalu tentang Partai Negoro, saya pikir itu juga satu catatan serius. Agendanya cuma satu, Partai Negoro itu mengejar Jokowi untuk ditangkap. Nah dari saya ingin ingatkan, Omnibus Law itu sebuah kejahatan perundang-undangan. Ya, 2019 juga kita tahu kok ada 14 orang yang mati dengan sangat mengerikan dan 800 sampai 900 orang yang ditangkap dengan disiksa dengan sangat kejam dan mereka tidak boleh menyampaikan investigasi atau menyampaikan apa yang mereka alami. 2024 lebih ganas lagi, belum lagi Mahkamah Konstitusi, belum lagi KPK. Jadi Jokowi ini kalau nanti fungsi-fungsi investigasi bisa berjalan normal dalam fungsi-fungsi jurnalistik, Jokowi wajib dihukum berat. Paling nggak dia diberi hukuman yang sangat berat karena terlalu banyak variabelnya. Jadi sebetulnya kalau ditarik dalam kerangka yang luas, investigasi ini kan bukan melulu hanya urusan korupsi. Betul. Tapi urusan kebohongan. SMK itu mana kan bohong itu. Enak aja SMK itu dianggap nggak ada, ijazah palsu. Itu kan bisa juga. Jadi artinya memang ini pisau bermata banyak, Bung Kameramen. Artinya investigasi berarti harus tetap bertengger dengan berwibawa untuk kerja-kerja jurnalistik. Itu mungkin pendapat saya tentang persoalan ini dengan catatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita jangan biarkan orang menjadi penjahat dalam urusan ngurus negaranya. Ya saya nggak punya harapan apapun kepada Pak Prabowo, terus terang saja. Bahwa saya harus memaklumi sebagai sebuah fakta nominal kemenangan, ya saya mau ngomong apa lagi, orang udah diumumin, ya yang jelas tidak ada kecurangan menurut Mahkamah Keluarga. Ya, Bu Alfian, memang saya mencurigai atau menduga pelarangan investigasi bagi wartawan ini membuat pagar untuk Prabowo, Bu Alfian, agar dia tidak bisa melakukan banyak hal. Kan bisa jadi dong timnya Jokowi khawatir, Bu Alfian, jika Prabowo terpacu atau ada yang bisikin, bahas dong kilometer 50, itu kan bisa aja, Bu Alfian. Nah, tapi sebelum ke sana, Bu Alfian, saya bacakan dulu deh yang diposting oleh Tempo, Bu Alfian, karena udah masuk sesi akhir juga. Melalui revisi Undang-Undang Penyiaran, DPR hendak melarang media melakukan jurnalisme investigasi. Gagasan DPR itu ahistoris dan menunjukkan pengetahuan yang dangkal. Esensi jurnalisme adalah investigasi. Sebagai pilar keempat demokrasi, jurnalisme investigasi adalah alat media massa untuk menjalankan peran penjaga dan pengawas 3 pilar lainnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tanpa investigasi, pers hanya akan menjadi corong ketiganya. Akibatnya hak publik mendapat informasi akan tertutup. Nah, ini kata kunci udah dapat. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, saya tetap nggak percaya, Bung Alfian, ini nggak disahkan. Karena hal-hal yang kita tolak biasanya diusahakan oleh pemerintah agar itu disahkan. Nah, untuk closing mungkin salah satunya apa closing Bu Alfian tentang hal ini, tentang pelarangan investigasi, dan apa juga pesan Bu Alfian untuk Pak Prabowo. Walaupun tadi Bu Alfian sampaikan tidak bisa berharap banyak, tapi minimal Pak Prabowo di akhir hidup dan jabatannya kira-kira gitu ya, dia bisa menyiapkan hal-hal yang membuat beliau jadi husnul khotimah, Bu Alfian. Untuk closingnya silakan. Ya, yang jelas berarti kita balik lagi dong seperti zaman sebelum reformasi. Artinya menjadi sebuah negara yang semakin penuh dengan kekejaman, ketertutupan informasi. Ya berarti kalau bahasa orang enak pada zamanku toh, kan gitu kan. Itu kan berarti kalimat seperti itu akhirnya harus mendapatkan ruang kalau caranya kayak begini. Iya. Nah, soal undang-undang ini akan tetap disahkan, kalau saya berharap para teman-teman ya, para tokoh-tokoh yang memiliki televisi tanda kutip ya, yang memiliki channel, podcast segala macam, ya harus membahasakan ini sehingga orang punya pilihan-pilihan untuk mendapatkan pengetahuan ada apa dengan undang-undang penyiaran. Kenapa? Bagaimanapun juga ini akan menjadi presiden buruk untuk negara kita yang semakin udah negaranya susah, udah miskin. Nah, kalau buat Pak Prabowo, persoalannya kan beliau juga punya komitmen politik, dia punya kontrak politik baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
dengan Pak Jokowi, dengan pihak-pihak oligarki, Naga 9, kita nggak tahu. Kita memang nggak punya pengetahuan, tetapi kan dengan hal-hal tersebut tidak terjamah, tidak tersentuh, karena setiap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kelompok Naga 9 atau 9 Naga yang sekarang mereka total membackup IKN. Jadi IKN hari ini buat pemirsa sebagai kata kuncinya, IKN hari ini ada dalam lindungan daripada 9 Naga dan mereka akan mengambil keuntungan yang banyak dalam jangka panjang terhadap urusan pertanahan. Maka untuk revisi Undang-Undang Penyiaran, tolak, dan berikan fungsi-fungsi jurnalistik sebagaimana mestinya. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.